Hai teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman. Yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini, Kamis 13 Mei 2021, hari kenaikan Tuhan. Dengan Nia di Surabaya. Bersama saya Freda dari Salatiga. Bersama saya Aleta dari Solo. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Jansen edisi Kamis 13 Mei 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari raya kenaikan Tuhan. Dengan kenaikannya ke surga, Yesus mengakhiri pelayanannya secara publik di muka bumi ini. Meskipun demikian, Ia menghendaki agar pewartaannya tentang kerajaan surga dan pelayanannya terus dikembangkan oleh murid-muridnya. Maka sebelum Ia terangkat ke surga, Ia memberikan mandat, perintah kepada ke-11 murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Para murid diperintahkan untuk mewartakan kerajaan Allah kepada umat manusia. Para murid diperintahkan untuk berbuat seperti Yesus, berkeliling sambil berbuat baik kepada orang-orang yang lemah dan menderita. Bila hidup ingin penuh karunia, janganlah berharap yang muluk-muluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Dengan mewartakan Injil, baik dengan kata-kata dan perbuatan seperti Yesus, Yesus menginginkan agar iman yang telah Ia tanam di muka bumi ini terus tumbuh dan berkembang, supaya orang tetap percaya kepada Bapa dan kepada dirinya. Perintah yang sama diberikan kepada kita semua. Berkat pembaptisan, kita diberi mandat, kuasa untuk memberitakan Injil. Kita semua adalah misionaris. Seorang misionaris sejati diperintahkan oleh Tuhan untuk mewartakan dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, agar orang-orang yang mendengarnya percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, utusan Bapa di surga. Seorang misionaris diutus untuk mewartakan dengan mulut ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan surga, jalan-jalan yang diajarkan Yesus agar manusia boleh memperoleh keselamatan. Tetapi yang tidak kalah penting dari itu adalah seorang misionaris diutus untuk hidup dan berbuat seperti Yesus. Dengan kata lain, pewartaan seorang murid dan misionaris sejati hendaknya diteguhkan melalui contoh dan teladan. Berkirim surat harus pakai alamat. Alamat yang jelas, janganlah dirangkum. Yang percaya dan dibaptiskan selamat, tapi yang tak percaya akan dihukum. Mewartakan Injil dengan kata-kata bagi sebagian orang mungkin bukanlah perkara yang sulit. Bagian yang paling sulit dari mewartakan Injil Kristus adalah mempraktekannya dalam hidup setiap hari. Pewartaan Injil yang tidak dilengkapi dengan teladan atau perbuatan nyata bisa menimbulkan keraguan dan pertanyaan dari orang-orang yang menerimanya. Apakah ia sungguh-sungguh percaya akan apa yang ia wartakan? Apakah ia dapat dipercaya karena melaksanakan apa yang ia wartakan? Ingin kuliah jurusan tata boga, tapi takut itu jurusan yang salah. Terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dengan perintah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, kita diminta untuk mewartakan Injil secara utuh, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Hanya dengan itu,
orang akan tetap melihat dan merasa bahwa Yesus yang telah naik ke surga tidak mati. Ia tetap hidup di antara manusia melalui para murid yang meneruskan Injilnya dengan integritas diri, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amin. Semangat pagi Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. sambil ikut bersetia memberitakan Injil. Selamat bertekun pula dalam berosario. Berkat dalam. Berkat dalam. Terima kasih berkat dalam.